Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara yang luar biasa, yaitu acara Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Yuk, betul. Di rumah kita langsung pada ngejawab. Betul. Pemirsa Cahaya Pagi ada di rumah nih, gimana kabarnya? Semoga selalu baik, selalu sehat, yang paling penting, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita bakalan ngebahas satu hal yang memang mungkin di kehidupan sehari-hari itu juga masih sering terjadi. Ini fenomena tentang kesaksian tapi justru berbohong. Nah, saya mau ngambil contoh kayak gini. Misalnya, karena ternyata kesaksian berbohong itu juga cukup banyak gitu dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saya ada yang ngomongin saya kalau saya tuh memfitnah seseorang. Terus saya bilang, orang itu nanya misalnya ke saya, siapa emang ada saksinya? Saya bilang, oh ada saksinya, sepupu saya sendiri gitu. Tiba-tiba pas saya tanya sepupu saya bilang kayak gini, enggak kok. Nah, sering banget. Dan itu malah gara-gara itu mungkin terkesannya kayak biasa aja, tapi justru gara-gara hal seperti itu nih banyak yang putus hubungan nih antara anak sama orang tua, anak sama pamannya, atau sesama teman, sahabat yang dulunya deket tiba-tiba renggang cuma gara-gara dia berbohong atas kesaksian. Itu di kehidupan sehari-hari. Ada fenomena lainnya kalau misalnya di persidangan. Ini juga masih ada aja orang yang di persidangan justru pelin-pelan ngomongnya. Jadi besoknya ngomong A, hari ini ngomong B yang akhirnya memberatkan terdakwa. Itu bisa jadi mungkin karena iming-iming harta. Atau bahkan ancaman. Waduh, ternyata fenomena seperti ini berbohong atas kesaksian ternyata kok ngerasanya susah banget ya dapat keadilan di dunia. Nah sebenarnya harus cari keadilan di mana lagi kalau kayak gitu. Saya di sinetron doang yang susah cari keadilan. Iya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini tempatnya berbuat, berkiprah dan berinovasi menjadi khalifah di muka bumi. Jika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, kita serahkan kepada Allah. Karena kesaksian di hadapan Allah itu berbeda dengan kesaksian di alam dunia. Saksi kita di hadapan Allah nih karya ini bukan teman, bukan saudara, bukan orang tua, anak dan sebagainya. Tapi lihatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu kata Allah bumi menceritakan beritanya. Tafsir As-Sa'di mengatakan yauma idzin tuhaddisul ardu akhbaraha ay tushhidu 'alal 'amilin bima 'amilu 'ala dhahriha min khair aw syarr. Bumi ini bersaksi atas apa yang dilakukan seseorang, baik itu perbuatan buruk atau baik sekalipun. Jadi kesaksian di hadapan Allah tidak dapat ditukar dengan harta. Tidak dapat berubah-ubah karena teriming keuntungan besar yang tadi kalian cakap. Bagimu yang terzolimi di pengadilan atau dimanapun itu, sungguh benda yang tampak mati ini sebenarnya hidup dan tunduk di hadapan Allah. Ia bergerak, ia bekerja sesuai ketentuan Allah. Bumi dan apa-apa yang kita tempati ini karena kelak akan jadi saksi kita atas amalan-amalan yang kita perbuat selama hidup di alam dunia. Dari mulai brojol keluar dilahirkan di alam dunia, tumbuh berkembang di alam dunia, bekerja mencari nafkah di alam dunia, kelak mati pun dikubur di alam dunia. Jadi pantas kelak di akhirat bumi lah yang akan jadi saksi amal perbuatan kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau bersabda atau membacakan ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasul. Rasul bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di alam dunia. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu, jam segini, jam segitu. Nah, inilah yang diberitakan oleh bumi kelak di hari akhir. Hadis ini pun sekaligus mengingatkan kepada kita, saat kita beramal jauh daripada pandangan orang lain, sebenarnya tetap disaksikan oleh makhluk yang tampak mati, tak bergerak.
Karena semua bagian di bumi ini akan menjadi saksi akan kelakuan kita. Nih kursi. Jadi saksi, didudukin sama Karyani ngaji di Cahaya Pagi. Kameramen diputer-puter, terjadi saksi nih, kita diputer-puter baik. Buat nyorot, buat nyuting di pengajian, Masya Allah. Allah nih mampu membuat makhluk berbicara. Tanah, bumi yang kita pijak bisa berbicara, akan bersaksi terhadap amalan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan selama di alam dunia. Pun kelak menjadi saksi bagi manusia pada hari kiamat. Kelak adalah kitab catatan amalnya. Kita di sekolah dapat rapot Karyani, ya kan? Betul. Ntar di akhirat pun kita dapat rapot. Pendengaran, penglihatan, kulit, tangan, bumi yang dipijak sehingga setiap manusia tak mungkin mengelak dengan kesaksian yang ada. Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Sampai serak suaranya. Iya. Ya, maaf bicara tangan kita, apa yang dilakukan, berkata kaki kita kemana nih ngelangkah. Dan ternyata sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan-tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki-kaki mereka pun memberi kesaksian terhadap apa yang telah mereka usahakan. Tuh ayat sering kita baca kalau malam Jumat, ada surah Yasin. Bahkan dalam Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, suatu kali kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau tertawa. Rasul tahu-tahu ketawa. Nanya lah tuh para sahabat, kenapa nih Rasul ketawa? Rasul mengatakan, tahukah kalian apa yang menyebabkan aku tertawa? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul bersabda, aku tertawa karena ada percakapan antara hamba terhadap Robnya. Hamba itu berkata, ya Rob, bukankah engkau akan menjatuhkan hukuman kepadaku lantaran kezoliman? Kata Allah, iya betul. Kalau begitu aku nggak mau disangsi, kecuali ada saksi atas diriku sendiri. Wah. Lalu Allah berfirman, cukuplah dirimu pada hari ini menjadi saksi atas dirimu sendiri, dan para malaikat pencatat juga menjadi saksi. Dikunci itu mulutnya. Kemudian ngomong anggota-anggota badannya. Bicara, kata Allah di kulit ngomong. Tangan ngomong, ngetik apa baik, nge-share apa baik, nih mata dipakai buat apaan. Lalu anggota-anggota badan itu menceritakan tentang amal perbuatannya. Kemudian ketika dia dibebaskan dan bisa bicara lagi, ia berkata, celakalah kalian nih, kata orang yang punya badan itu. Padahal untuk kalianlah aku bersaksi. Padahal nih ngomong sendiri ternyata. Ya Allah, fakta yang diungkap Allah dan Rasulnya sekaligus mengingatkan kita agar memperbanyak zikir, sholat sunnah dimanapun kita berada. Inilah yang diungkap oleh salah satu ulama. Ibnu Qayyim mengatakan, sungguh orang yang senantiasa berzikir ketika di jalan Allah, di rumah, di saat mukim atau sedang on the way, di saat bepergian atau di berbagai tempat, itu akan membuatnya mendapatkan banyak saksi kelak di hari kiamat. Karena tempat-tempat yang kita datangi dan kita zikir di situ, kelak ia akan menjadi saksi bagi seseorang di hari kiamat. Tuh, Masya Allah. dari sini pula kita paham, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berpindah tempat kalau habis sholat wajib. Ini kita kalau udah selesai sholat nih, sholat zuhur atau sholat asar, maghrib di masjid atau dimanapun, kita sholat sunnah, pindah ke tempat yang lain. Betul. Atau di shop belakangnya. Betul. Bahkan Nabi SAW bersabda, janganlah menyambung satu sholat dengan sholat yang lain sebelum kita berbicara atau pindah dari tempat sholat. Tuh jangan ngomong dulu, makanya habis selesai sholat langsung update status baik. Alhamdulillah ya, udah sholat maghrib. Masya Allah. Termasuk pula keutamaan mengerjakan sholat sunnah di rumah. Supaya banyak mendapatkan saksi kelak di hari akhir, Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian wahai manusia di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat kalian adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Jadi artinya apa? Sholat sunnah. Sholat wajib di masjid boleh dah, sholat sunnah di rumah bareng ayang embebnya, bareng istrinya, Masya Allah, nikmat luar biasa. Jadi saksi kelak di hadapan Allah, bukan hanya tangan berbicara, bukan hanya kaki kemana melangkah, tapi bumi, tembok, lampu, belampu nih. Apalagi dan yang ada ya. Semua deh ya ada di sini. Semuanya di alam dunia ini bakal ngasih kesaksian. Ini semua kan makhluk. Semua makhluk Allah, dia bisa mendengar.
Bahkan kalau na'udzubillah min dzalik kita berbuat maksiat sekalipun, dia akan mengatakan si ini, si fulan, si ini ngasih maksiat atau bikin maksiat jam sekian. Bahkan seorang ulama mengatakan, Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan, apabila engkau melakukan maksiat di satu tempat, jangan tinggalkan tempat itu sebelum engkau melakukan ketaatan di dalamnya. Ya, kalaupun engkau melakukan maksiat dengan pakaian yang engkau pakai, jangan kau lepaskan sebelum engkau melakukan kebaikan dengan pakaian itu. Karena kelak semuanya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin bersedih hati, berkecil hati karena merasa kok saya tuh dapat kesaksian tapi orang-orang kesaksiannya palsu dan segala macam. Jangan khawatir ya, karena kesaksian Allah jauh lebih luar biasa dibanding dengan kesaksian di dunia. Sekarang kita akan masuk ke Zoom karena nanti ada pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Teh Liza Aziza. Kita akan langsung menyapa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana, dan silahkan dengan pertanyaannya. Ya, saya dari Nadia Zahira, saya dari Depok. Untuk pertanyaannya Ustazah, saya ingin bertanya. Apa tuh? Kelak kan setiap orang akan diadili ya. Nah, di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam benak kita itu kan yang namanya pengadilan seperti yang kita lihat di sidang pengadilan itu kan seperti ada terdakwa yang dihadapkan di ruang sidang, lalu kan ada hakim, ada jaksa, penuntut, dan ada pembelanya. Nah, pertanyaan saya, kalau pengadilan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa ya Ustazah? Masya Allah. Oke, pertanyaan luar biasa. Pertanyaannya detail banget ya. Terima kasih Kak Nadia, ini akan langsung dijawab sama Teteh ya Kak. Sebentar, silakan Teh. Iya, baik, karena dia dari Depok. Apakah pengadilan Allah sama kayak kita kalau ngeliat di sinetron? Di depannya ada hakim pakai baju hijau. Iya, kayak begitu ya. Jadi bagaimana kita diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak pada hari perhitungan kelak ya, yang akan kita rasakan semuanya. Masing-masing manusia dipanggil namanya di hadapan Allah, di depan orang banyak untuk menghadap Allah. Contoh Firman, ada Bang Firman di belakang. Ya, ketika itu manusia didekatkan oleh malaikat ke tempat hisab. Pada saat itu semua pandangan makhluk tertuju kepadanya. Hati orang yang dipanggil itu berdebar, jantungnya berdetak kencang, dan keadaan menjadi tegang saat dirinya mengetahui di mana tempat yang ditentukan untuknya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan diajak bicara oleh Allah langsung. Tidak ada antara engkau dengan Allah seorang penterjemah. Dia melihat ke sebelah kanan, maka tidak dilihatnya selain amal yang dikerjakan. Melihat ke sebelah kiri, maka juga dia tidak melihat apa amalan yang telah dikerjakan. Ketika ia melihat ke depan, udah ada neraka di depannya, na'udzubillah. Maka jagalah dirimu, kata Rasul, dari api neraka, meskipun dengan menginfakkan separuh kurma. Jadi pengadilan kelak di hadapan Allah nggak kayak sama di alam dunia. Ada kursi, duduk, ada saksi, belakangnya ada polisi sama Satpol PP. Ya, belakangnya lagi ada wartawan. Nah, iya benar. Bukan ya. Jadi dipanggil nama orang itu langsung di hadapan orang yang banyak, seketika orang semuanya tertuju kepadamu untuk melihat ketika engkau disidang oleh Allah. Nggak ada penterjemah. Langsung Allah yang bercakap kepada kita. Ngelihat ke kanan, ada amalan kita. Ngelihat ke kiri juga ada amalan kita. Makanya meninggal bukan bawa amal, tapi amal ngikut kita. Kalau bawa amal enak karena dia yang baik-baik aja kita bawa. Iya, milih-milih tapi kalau ya. ngikut amal, baik ngikut, buruk ngikut. Ya Allah, oleh karenanya banyakin amal kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan hisab yang mudah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala alam. Gitu kan Nadia? Kemana kan Nadia? Kan Nadianya udah udah hilang. Tapi insya Allah kan Nadia udah menonton kita juga dari rumah. Jadi insya Allah juga sudah lega, sudah tahu gitu. Oh, jawabannya ternyata seperti itu. Nah, Teh ini masih ada lagi penanya yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung sama Teh Aziza. Coba kita langsung sapa juga. Nih, kita langsung menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana, dan silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, nama saya dari Menteng Dalam. Pertanyaan saya,
Ustazah nih, kira-kira sedetail apa sih pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ibu siapa? Ini ibu dari Menteng Dalam. Lah, banyak namanya. Namanya siapa Bu? Tadi belum terdengar Bu. Teteh Iis Astiawati. Oh, Teteh Iis. Teteh Iis. Iis. Iya, Iis cuma cemumun sehat. Nggak benar. Baik. Sedetail apa sih pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 dikatakan ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nih, ada sebuah kisah untuk bisa kita jadikan renungan atau ibroh. Seorang kaya raya, sawahnya puluhan hektar, duitnya puluhan miliar, pabriknya ngejajar, mak tapi takut mati sendirian. Nanya sama anak istri, nih mau nggak Neng? 40 hari nungguin kita di dalam kubur. Ntar setengah warisan buat ludah semua. Nggak ada yang mau, kompak, ogah. Lah kan udah jadi mayit, ngapa minta ditungguin sih, Mbak? Akhirnya sang juragan nih Bu, ngadain sayembara. Bilang digerakin semua RT, RW, Amil semua ngikut. Ajudan semuanya digerahin. Semuanya kasih sayembara, siapa yang mau nemenin entar nih juragan dikubur 40 hari, dikasih setengah harta warisannya, bakal buat tuh orang, bener aja. Hari yang ditakutin tuh datang. Si juragan juga maut, pupus, mati. Dihias kuburnya sedemikian rupa karena di kampung itu juga ada tukang kayu bakar yang kerjaannya saban hari nebangin pohon di tengah hutan. Dijadiin potongan kayu atu-atu. Kedengar sama istrinya, kasihku, si kasih kacugak paku. Ada lagi sayembara nih si juragan. Katanya kalau dia meninggal nungguin di kuburan 40 hari dapat setengah harta warisan. Mendingan nungguin mayit daripada di hutan ketemu naga sama harimau. Bener aja datang tuh si tukang kampak ke kuburannya. Si konglomerat juga mau dikebumikan. Jenazah sang konglomerat itu udah mau dikubur. Si tukang kayu ikut turun ke dalam liang lahat bersama kapaknya. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman tersebut, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur. Benar si tukang kayu udah sadar. Wah, jangan-jangan nih malaikat Munkar Nakir datang. Kayaknya mau nanya si konglomerat. Karena itu malaikat bukan nanya konglomerat, malah nanya ke si tukang kayu. Lah, tukang kayu ngapa jadi nyamperin kita? Atau kenalan dulu atuh. Sama Munkar Nakir mau kenalan. Udah kayak diangkot meren. Ya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Munkar Nakir ini malah nanya sama tukang kampak. Nanya tuh malaikat. Syarkim. Contoh si Sarkim namanya ya. tukang kampak itu Sarkim. Ngapain di sini di dalam kubur? Kata si tukang kapak, aku nemenin mayat ini selama 40 hari buat dapetin setengah harta wasiatnya. Jawab si tukang kayu. Kata malaikat tanya, emang apa harta yang ada pada engkau sekarang? Kata Munkar Nakir, kata malaikat Munkar Nakir. Lalu ia mengatakan, aku cuma memiliki 1 kapak ini doang. Ini kapak buat dia nyari duit, nyari rezeki, kata orang tukang kayu itu. Kemudian Munkar Nakir bertanya lagi, dari mana kau dapat kayu ini? Aku membelinya, balas si tukang kayu. Lalu pergi tuh Munkar Nakir di hari pertama. Dari hari kedua datang lagi tuh Munkar Nakir, nanya lagi, apa yang kau buat dengan kapak ini? Aku menebang pohon malaikat untuk dijadikan kayu bakar untuk dijual. Si malaikat Munkar Nakir itu keluar lagi dari kubur. Hari ketiga datang lagi, nanya lagi tuh malaikat, pohon siapa emang yang ditebang? Kata tukang kayu, iya di hutan belantara emang nggak ada yang punya malaikat. Kata malaikat Munkar Nakir tanya, yakin? Kalau kata orang alayum sekarang cius. Kemudian mereka menghilang. Munkar Nakir itu menghilang lagi. Hari keempat datang lagi tuh malaikat nanya lagi, adakah kau potong pohon tersebut dengan kapak ini dengan ukuran dan berat yang sama? Kata tukang kapak, oh iya, dikira-kira aja, kira-kira bener dah gitu. Kata malaikat, mana mungkin ukuran bisa sama. Langsung keluar lagi, nggak ada lagi tuh malaikat. Hari kelima datang lagi malaikat Munkar Nakir sampai hari ke-39. Tuh malaikat Munkar Nakir nanya mulu, ditanyain terus tentang masalah kapak doang sebiji.
Di hari terakhir, hari ke-40, datang Munkar Nakir. Sekali lagi bertemu dengan tukang kayu. Berkata Munkar Nakir, hari ini aku akan kembali bertanya soal si kapak nih. Belum sempat Munkar Nakir udah loncat tuh si Sarkim dari kubur. Lari, orang-orang udah nungguin di atas kubur. Mau tahu ceritanya gimana bener. Kata keluarganya, nih jangan lu pergi nih, harta warisannya ambil. Apa kata si tukang kayu? Engkau gak mau ogah. Punya kapak satu doang aja ditanya sampai 40 hari. Bagaimana yang duitnya puluhan miliar, sawahnya berjajar, pabriknya ngegelar. Tuh Bu, makanya sedetail itu cuma sekedar kisah. Gimana kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ditampakkan amalan-amalan kita. Sedetail itu kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, punya rezeki, buru-buru sisihin. Pakai baju bagus, bakal suami bisa jadi ibadah. Ini mah pakai baju, bakal kondangan doang. Kerudung bagus, ke pengajian doang. Di rumah pakai daster, kagak ada kancingan. Robek lagi. Robek lagi, ya Allah. Makanya kalau punya harta, punya benda, buru-buru pakai buat ibadah. Malah kadang ada saudara saya kalau punya peci, punya baju koko, buru-buru dipakai sholat dulu. Oh, atau punya sepatu baru, buru-buru dipakai sholat dulu. Masya Allah. Karena ya, semuanya akan dihisab. Bahkan Masya Allah, orang yang punya harta berlebih, yang punya tas puluhan miliar, terus apa lagi ya, sepatunya ratusan juta, ya Allah, kelak itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak yang masih kemiskinan, yang masih kelaparan, ya butuh harta kita. Oleh karenanya pergunakan harta sebaik mungkin agar kelak kita menjadi saksi kelak di hari akhir. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu Ci Iis. Mana Ci Iis? Sebentar. Nah, terima kasih katanya. Gimana Ci? Udah puas Ci sama jawabannya Ci Iis? Udah Ci? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Teh, kalau tadi udah ada Kak Nadia, udah ada Ci Iis juga. Nih masih ada satu lagi Teh, penanya yang langsung akan bertanya sama Teh Aziza. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Dan silahkan dengan pertanyaannya Ibu. Ibu Ipa dari Jati Asi Bekasi. Oke. Silakan. Ya, Ustazah Alja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau dipegang handphonenya Mi, sentil nih. Iya, ya. Ini saya mau tanyakan Ustazah, gimana tipsnya ya biar kita dipermudah hisapnya oleh Allah. Kita aja saja. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Silakan langsung dijawab. Jadi tipsnya ini bagaimana agar kita dimudahkan dihisab oleh Allah. Minta tipsnya itu ibu siapa, Bu? Bude Ipah namanya. Bude Ipah. Tapi namanya Bude Jati Asi. Bude, berdasarkan keterangan Nabi SAW, kita bisa mengetahui bahwa proses yang dialami seseorang ketika diadili Allah akan menentukan nasibnya, dia beruntung atau celaka. Jika seseorang diadili dengan cara yang mudah, pertanda dia akan selamat dan beruntung, niscaya masuk surga. Amin. Tapi jika sebaliknya, jika proses pengadilan seseorang itu susah, berbelit-belit, itu tandanya ia akan celaka. Itulah mengapa Nabi SAW mengajarkan umatnya agar berdoa dengan doa meminta dimudahkan dalam pengadilan ini. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Bisa ditulis Bude ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Seperti apa sih perhitungan amal atau hisab yang mudah itu, Kak Reni? Aisyah radhiyallahu an menuturkan, saya telah mendengar Nabi SAW pada sebagian sholatnya membaca Allahumma hasibni hisaban yasir, yang artinya hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika beliau berpaling, saya bertanya, ya Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Beliau bersabda, seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu memaafkannya. Karena orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu pasti celaka. Dan setiap musibah yang menimpa orang beriman akan Allah hapus dosanya, bahkan sampai duri yang menusuknya. Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Sofwan bin Muhriz pun menuturkan, Bu, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana Anda mendengar sabda Rasulullah SAW tentang an-najwa,
Apa itu an-najwa? Bisikan di hari kiamat. Ibnu Umar menjawab, yaitu salah seorang dari kalian akan mendekat kepada Rabb-nya, kemudian dia meletakkan naungannya di atasnya, kemudian dia berfirman, apakah kamu telah berbuat ini dan ini? Hamba itu menjawab, ya benar ya Rabb. Hamba itu menjawab, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu telah melakukan ini dan itu? Iya, kata hambanya. Maka diulang-ulang pertanyaan itu, kemudian berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa tadi, yakni merahasiakan di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuninya. Jadi hisab yang mudah itu yang ditanya berbelit-belit. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah. Akan tetapi orang yang menjalani hisab yang sulit atau hisab asir, artinya orang itu akan ditanyakan secara satu persatu, secara terperinci dan dipersulit. Jika itu terjadi, maka pertanda dia akan celaka. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, tidak ada seorang pun yang dihisab secara rinci dan detail nanti pada hari kiamat, melainkan ia akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tips agar kita dihisab dengan mudah, pertama banyakin doa. Ya Allah, berikanlah aku hisab yang mudah. Berikanlah aku hisab yang mudah, jangan dipersulit ya Allah. Bukankah aku telah memberimu pendengaran, kata Allah, penglihatan, harta dan anak. Bukankah aku telah menundukkan hewan dan ladang serta memberimu kesempatan untuk menjadi pemimpin dan dipatuhi banyak orang? Lalu kenapa kamu mengira bahwa Allah ini tidak akan menghakimi, tidak akan mempertanggungjawabkan semua itu? Oleh karenanya hati-hati yang punya harta, anak, suami, istri, keluarga, orang tua dan sebagainya, maka pergaulilah mereka dengan baik. Punya harta pun gunakan dengan baik, punya umur gunakan dengan baik. Kata ditanya, mudanya dipakai buat apaan? Wah, pakai buat main game. Ya. Masa tuanya dipakai buat apa? Punya sehat dipakai buat apa? Punya rezeki dipakai buat apa? Semua akan dipertanyakan. Oleh karenanya manfaatkan semuanya dengan baik agar kita mendapatkan hisab yasir, hisab yang mudah di sisi Allah. Wallahu taala alam. Gitu Bude. Masya Allah. Mana Bude? Gimana Bude? Masya Allah, makasih ya Ustazah. Alhamdulillah. Ini Bude udah tercerahkan ya Bude ya sama jawabannya Bude ya. Iya. Sekarang pegang handphonenya Bude dah Bude. Iya. Terima kasih Bude. Tetap jaga kesehatan Bude. Salam untuk keluarga. Oke, baik. Sudah ada 3 penanya yang tadi bertanya secara langsung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi tanpa terasa nih Teh, kita juga sudah ada di penghujung acara. Terima kasih Teh Aziza untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Cahaya Pagi pada hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Rani Risti dan juga Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.